Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Satu ucapan syukur di hati kita masing-masing. Kalau pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, kita kembali datang beribadah, menyembah dan meninggikan Dia. Dan pagi hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa. Tuhan Allah yang baik, Bapa yang kami sembah, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau juga yang menjagai dan memelihara kami, Bapa. Sungguh kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih, anugerah, perlindungan dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Bapa, berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berfirman pagi hari ini untuk boleh meneguhkan iman kami, Tuhan. Dan kami boleh semakin erat merangkul Engkau, ya Bapa, mengasihi Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka dari Lukas 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13, 8 pasal 3 dan 12 pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Pasal 3 ayat 8, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Tetap setia sampai Tuhan memanggil. Saudaraku yang terkasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti kenal siapa itu Advent Bangun. Dia adalah pemeran dari si buta dari gua hantu. Dan kita pasti sudah pernah mendengar kalau Advent bangun, kemudian bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan. Pada pagi hari ini kita tidak akan melihat perihal panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi kita akan belajar bagaimana seorang Advent bangun setelah dia percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Kita diteguhkan oleh kesaksian hidupnya, bagaimana dia tetap setia sampai akhir. Bagaimana tetap mengasihi Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan tahun 2018 yang lalu. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 3 kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat tetap setia sampai Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa kelak. Kita tidak tahu kapan, tetapi
yang terutama adalah bagaimana di saat Tuhan panggil kita, kita tetap setia sampai akhir. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah firman Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh adalah sebagai firman Allah yang bekerja di dalam hati kita yang percaya. Terimalah firman Tuhan. Dan Tuhan katakan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh sebagai firman Allah. Dengan demikian maka firman itu akan bekerja di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melewati satu lorong yang gelap, yang panjang berliku-liku, kita pasti akan membawa lentera, membawa lilin, agar kita dapat sampai ke tujuan. Kita sampai ke ujung dari lorong itu. Tetapi apa yang akan terjadi apabila lentera itu atau lilin itu padam di tengah jalan? Maka sangat mungkin sekali kita akan tersesat. Kita akan kesasar, Bapak Ibu Saudara, dan kita tidak sampai kepada tujuan. Nah, demikianlah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam firman Tuhan, kita tidak menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang berasal dari Tuhan, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menerima firman Tuhan adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya setiap hari kita membaca firman Tuhan itu sebagai bukti kasih kita, sebagai tanda kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita membaca kebenaran firman itu setiap hari. Kita merenungkannya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka sebagai tanda, sebagai wujud kita mengasihi Dia adalah dengan kita membaca, merenungkan kebenaran firman itu di setiap waktu kita, membaca di setiap hari dalam kehidupan kita. Hanya dengan terima firman kita dapat setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan. Dan itu dimulai dari sejak pertama kali kita percaya, sampai kemudian nanti Tuhan memanggil kita. Kita setia membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Anak Tuhan yang dalam hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah dia yang setia membaca dan merenungkan firman itu setiap hari. Kita tidak bisa bilang, saya sangat mengasihi Tuhan, tetapi kita mengabaikan firman itu dalam hidup kita. Kita tidak membacanya setiap hari. Kita alpa merenungkannya, kita mengabaikannya. Itu sama seperti seorang ayah yang mengatakan kepada anaknya, "Anakku, aku sangat mengasihi engkau." Tetapi setiap hari dia tidak mencukupi kebutuhannya. Anak ini akan berkata, "Ayah pembohong, ayah pendusta, ayah tidak benar-benar mengasihi saya. Karena setiap hari ayah tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saya." Demikianlah Tuhan. Ketika kita berkata, "Bapa, aku sangat mengasihi engkau," dalam pujian dan juga dalam penyembahan kita, tetapi dalam keseharian kita, kita tidak membaca firman-Nya, kita tidak merenungkan firman-Nya, maka Tuhan akan berkata dari surga sana, "Engkau seorang pendusta. Jika engkau benar-benar mengasihi aku, maka bacalah firman-Ku setiap hari. Maka renungkanlah itu.
Bagaimana engkau berkata, engkau sangat mengasihi aku, tetapi engkau tidak taat? Bagaimana engkau bisa tahu apa yang menjadi kerinduanku, apa yang menjadi kemauanku, apa yang menjadi kehendakku atas hidupmu, apa yang menjadi perintah-perintahku untuk engkau lakukan setiap hari? Kalau engkau tidak baca, kalau engkau tidak merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima firman Tuhan juga adalah bagaimana kita memperhatikan. Ketika kita membaca, kita memperhatikan. Ketika kita mendengar, kita memperhatikan. Dan kita tidak membaca dan mendengarnya sebagaimana seperti kita membaca dan mendengar perkataan-perkataan manusia semata. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang tinggal di Jawa Tengah, pasti dari lahir sampai umur sekarang, setiap hari hampir mendengar suara azan. Dan saya pun sama. Tetapi sampai usia sekarang, Bapak Ibu Saudara, saya belum hafal itu. Saya belum dapat melantunkannya. Bahkan saya juga tidak mengerti artinya. Mengapa? Karena saya mendengar, tetapi saya tidak memperhatikan. Saya mendengar, tetapi saya tidak membuka diri untuk memperhatikan dan juga merenungkannya, mencoba untuk mempelajarinya. Nah, demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita tidak menjadikan firman itu sebagaimana firman yang memang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kita orang percaya, sebagai firman yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, maka jangan sampai kita hanya mendengar, tetapi kita tidak mengerti. Maka mustahil kebenaran itu, mustahil firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengatakan, dia memuji, dia mengucap syukur atas jemaat di Tesalonika. Dia berkata, sebab kamu telah menerima firman Tuhan yang kami beritakan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Nah, kalau kita terima firman bukan sebagai perkataan manusia, maka niscaya firman itu akan bertumbuh dan menumbuhkan iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Kalau Paulus saja sangat begitu bahagia di dalam ayat yang ke-8. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Dia sangat bersukacita, dia sangat bahagia. Apalagi dengan Tuhan Yesus. Paulus sendiri dia sangat bersukacita mendengar kalau jemaat di Tesalonika tetap teguh berdiri di dalam iman. Apalagi dengan Tuhan, pasti sangat bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah juga Tuhan Yesus akan sangat bersukacita kalau melihat kita anak-anaknya di masa sekarang, kita tetap berdiri teguh di dalam Dia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang mengerti betul bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang lebih utama daripada Tuhan Yesus. Itulah mengapa mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, sekalipun seringkali dihadapkan dengan berbagai kesusahan. Iman mereka tidak goyah, sebaliknya karena iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Ketika di saat mereka susah, mereka ingat janji Tuhan dan menaruh janji Tuhan itu di dalam hati mereka. Terhadap janji Allah mereka tidak bimbang. Bahkan dengan penuh keyakinan mereka percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, kita tahu ada ratusan ribu bahkan jutaan
1 juta lebih orang yang sudah meninggal karena COVID Corona. Dan banyak juga di antara mereka yang merupakan orang Kristen. Dan sungguh berbahagialah mereka yang ketika matinya oleh karena terjangkit COVID-19 ini, mereka tetap setia berdiri teguh dalam iman. Sebab walaupun mereka dimakamkan dengan cara massal, dengan upacara yang tidak seperti sebagaimana harusnya, tetapi tidak masalah, tidak menjadi persoalan. Karena di rumah Bapa di sorga, Tuhan Yesus telah sediakan apa yang terbaik bagi mereka. Mereka ada tersedia rumah di dalam kerajaan sorga. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari kita tetap setia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan tetap setia sampai akhir. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Mari kita tetap saling mengasihi. Terlebih lagi kita mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan salah satu perintah Tuhan adalah bagaimana kita juga saling mengasihi sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12. Mari kita tetap hidup di dalam kasih. Karena dengan kita saling mengasihi, kita menyadari siapa kita adalah orang-orang yang sebetulnya dulu tidak layak dikasihi. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita dilayakkan. Oleh karena itu biarlah kita sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, kita tetap setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Perkatakan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, tetap teguh berdiri di dalam janji Tuhan. Dan mari kita tetap mengasihi Tuhan Yesus dan saling mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau boleh terus menjagai setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya ada perlindungan, ada kuasa, ada penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.